Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, anak-anakku semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita masih berada di tema 3, ayo cintai lingkungan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, yang dipelajari pertama adalah penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam laporan hasil wawancara. Dalam menulis sebuah laporan hasil wawancara, harus diperhatikan cara penulisannya. Salah satunya adalah penggunaan huruf kapital atau huruf besar dan tanda baca. Pada pembelajaran hari ini yang dipelajari adalah tanda baca titik dan tanda baca koma. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Joko Priyadi. Joko, J-nya huruf besar, Priyadi, P-nya huruf besar. Karena itu merupakan unsur nama orang. Ki Hajar Dewantoro. Ki, K-nya huruf besar. Karena itu merupakan julukan. Ya. Hajar hanya huruf besar. Dewantoro, D-nya huruf besar. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk di situ adalah nama julukan. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat pada petikan langsung. Contoh, adik bertanya, koma, kemudian ada tanda petik. Kapan kita pulang? Kata kapan itu K-nya huruf besar karena merupakan awal kalimat pada petikan langsung. Kemudian anak-anakku semua yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Contohnya, silahkan duduk, Dik, kata orang itu. Maka kata Dik itu D-nya huruf besar karena menunjukkan hubungan kekerabatan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda baca. Pada pembelajaran ketiga ini yang dipelajari adalah tanda titik dan tanda koma. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan atau kalimat berita. Contoh, mereka duduk di sana, diakhiri dengan tanda titik. Anak-anak sedang bermain sepak bola di lapangan, diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalau kalimat pernyataan atau kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan antara jam, menit, dan detik
yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 01.25.15. Itu maksudnya pukul 1 lebih 25 menit lebih 15 detik. Itu penggunaan tanda titik. Kemudian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, hasil perkebunan antara lain teh, koma, kopi, koma, tebu, koma, dan kelapa sawit. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti wah, ya, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contoh, wah, bukan main. Maka setelah kata wah, ada tanda koma. Siapa namamu, nak? Jadi siapa namamu, koma, nak, itu N-nya huruf besar, ya, karena merupakan kata sapaan. Kemudian yang selanjutnya dipelajari pada pembelajaran ketiga ini adalah perawatan hewan dan tumbuhan. Upaya merawat hewan ini merupakan kewajiban kita. Apabila kita di rumah memiliki hewan peliharaan, maka hal-hal berikut ini harus kita lakukan. Yang pertama, menempatkan hewan di kandang yang sesuai. Kemudian memberi makan dan minum secukupnya. Menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. Membersihkan kandang setiap hari. Mengobati hewan jika sakit. Kemudian kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah merawat tumbuhan. Berikut beberapa upaya dalam rangka merawat tumbuhan. Yang pertama, menyirami dengan air bersih secara teratur. Yang kedua, memberikan pupuk tanaman yang sesuai. Yang ketiga, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitarnya. Yang keempat, memangkas tanaman yang sudah besar dan lebat daunnya. 5. Melindungi dari serangan hama dan penyakit. Kemudian, salah satu upaya kita untuk melestarikan lingkungan adalah dengan mengadakan penghijauan atau reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi atau penghijauan adalah kegiatan menanami lahan kosong dengan aneka jenis tanaman. Tujuan dari penghijauan yaitu menghijaukan kembali lahan yang gersang sehingga dapat bermanfaat kembali bagi lingkungan. Kemudian manfaat dari reboisasi banyak. Ya. Di sini disebutkan ada beberapa: mengurangi erosi tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, menyerap polusi udara, menghasilkan oksigen, menjaga cadangan air tanah, dan mengurangi dampak efek rumah kaca. Kemudian anak-anakku semua, di akhir pembelajaran ini ada beberapa soal yang kalian kerjakan. Perhatikanlah soal berikut ini dengan baik. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian
pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami materi pada pembelajaran hari ini. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.